Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله أوصيكم بتقوى الله أوصيكم بتقوى الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Marilah terlebih dahulu kita niatkan kesempatan kita siang hari ini untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jalan berupaya semaksimal mungkin untuk menjalankan seluruh perintah Allah dan juga semaksimal mungkin untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan harapan keistiqomahan kita untuk selalu dan selalu meningkatkan keimanan ketakwaan ini menjadi lantaran, menjadi sababiyah Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk memberikan rahmat hidayahnya kepada kita sekalian, untuk bekal kita menjalani hidup di dunia sampai akhirat nanti dalam kondisi selamat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Media untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satunya adalah dengan meneladani apa-apa yang telah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan dalam kehidupan sehari-hari, baik apa yang berkenaan dengan hablum minallah dan hablum minan nasnya, baik perilaku beliau yang berhubungan dengan ritual ibadah kepada Allah pun juga amaliyah-amaliyah beliau di dalam seserawungan berhubungan, berkomunikasi, berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Walaupun secara mencontoh secara langsung apa yang telah beliau lakukan satu kemustahilan, akan tetapi apa yang dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in, para kiai-kiai kita, guru-guru kita dalam mencontohkan akhlak mulia beliau bisa kita lacak dari sini. Salah satunya yang akan ingin saya sampaikan di dalam khutbah siang hari ini adalah sosok Imam Amir bin Syurahbil Asy-Sya'bi.
yang beliau merupakan generasi tabi'in, jadi generasi pasca sahabat. Beliau hidup pada zamannya, lahir pada zamannya Sayyidina Umar radhiyallahu an memerintah waktu itu. Keistimewaan beliau di dalam menghafal ribuan hadis, keistimewaan beliau yang waktu itu menjadi rujukan dalam problema-problema fikih yang dihadapi umat waktu itu, menunjukkan kredibilitas beliau sebagai seorang ulama yang patut untuk menjadi panutan masyarakat. Tapi toh demikian, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, sidang jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah, lumrahnya di dalam kehidupan seserawungan dengan masyarakat ada yang suka, ada yang senang sama beliau, ada yang termasuk golongannya muhibbin kepada beliau, tapi juga ada orang yang gak suka dan benci banget sama beliau. Makanya satu hari Imam Amir bin Syurahbil As-Sa'bi waktu itu didatangi oleh seseorang, dicaci maki habis. Kalau bahasa Jawanya entek ngamek kurang golek, habis-habisan. Kata-kata yang kasar, sarkasme waktu itu diungkapkan. Hanya saja ketinggian ilmu beliau, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, menghadapi kondisi yang seperti ini, diam beliau. Setelah pencaci itu menghabiskan kata-kata kasarnya, beliau hanya dawuh, in kunta shadiqan faghfarallahu li wa in kunta kadziban faghfarallahu laka. Kalau kita terjemahkan dengan bahasa kita secara bebas, kok umpama sampean yang sampean tuduhkan, sampean caci makikan tadi itu benar, semoga Allah mengampuni saya. Tapi kok sebaliknya, kok yang sampean caci makikan tadi itu salah, itu hanya fitnah, hoak belaka, maka semoga Allah mengampuni sampean. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kondisi umat yang waktu itu mungkin belum terlalu banyak dibanding saat ini. Bisa jadi itu juga merupakan satu gambaran umat terkini. Masyarakat kekinian pun kondisinya bahkan jauh lebih parah dari apa yang kejadian pada zamannya Imam Amir bin Syurahbil itu. Fitnah, caci makian, hoak yang hanya tidak disebarkan dari orangnya kepada pelakunya, dari pelakunya kepada orangnya. Tapi sekarang bahkan sudah lebih jahat, lewat media-media sosial, FB, IG, WhatsApp dan lain sebagainya, yang jauh mungkin lebih banyak orang yang melihat waktu itu. Kalau kasusnya Imam Syurahbil bin Amir bin Syurahbil hanya pelaku sama orangnya, pelaku sama Imam Amir bin Syurahbil, tapi sekarang yang nyimak banyak. Ada fitnahan gitu, sekali di forward sudah langsung beribu-ribu yang lihat, beribu-ribu viewer yang lihat. Maka menyikapi kondisi yang seperti ini patut kita contoh apa yang dilakukan, dicontohkan, diteladankan oleh Imam Amir bin Syurahbil tadi. Coba kita simak. Ketika ada orang yang mencaci maki waktu itu, beliau cuma doain, kalau saya salah,
seperti yang sampean tuduhkan, ya semoga Allah ampuni saya. Sebaliknya kalau sampean yang salah, semoga Allah mengampuni sampean. Tidak ada sedikit pun di doa tadi tersirat, termaktub cacian dibalas cacian, mboten. Tapi cacian dibalas doa. Hal yang semacam inilah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal yang semacam inilah yang didawuhkan oleh beliau, laisa as-sadidu bis-suru'ah walakinna asy-syadida alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Bukan orang yang kuat, bukan orang yang hebat yang mampu dan menangan kalau bergulat. Artinya orang yang punya power, bukan itu aturnya Rasulullah. Tapi sebenarnya orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan dirinya ketika dia dalam kondisi marah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, Imam Syirahbil bukan kok golongannya orang-orang yang lemah, bukan golongannya orang-orang yang kalau dicaci maki dia sebenarnya nggak bisa balas, boten, bisa balas dia. Dia mampu berlaku atau melakukan sesuatu yang lebih dari apa yang dilakukan oleh pencaci, tapi boten dilaksanakan, enggak. Artinya ma'asyiral hadirin rahimakumullah, karakter orang yang sabar dalam menerima keadaan yang dicontohkan oleh guru beliau tercinta yaitu baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia tidak hanya baca tapi ia praktekkan dalam kondisi ini. Ia aplikasikan dalam kehidupannya. Ia laksanakan dalam tata interaksi dengan masyarakat lainnya. Dia balas caci makian yang jelek dengan penuh kata-kata sarkasme itu dengan doa yang seperti itu. Maka ma'asyiral hadirin rahimakumullah, teori sosial munculnya permusuhan yang berkepanjangan, yaitu apabila si pelaku dengan orang yang ia zalimi melakukan hal yang sama, enggak terjadi di sini. Maka permusuhan yang dilontarkan oleh pencaci tadi bertepuk sebelah tangan. Imam Syirahbil tidak membalas dengan kejelekan, Imam Syirahbil membalas dengan kebaikan. Maka hilanglah permusuhan yang mestinya bisa berkepanjangan, cukup sampai di situ. Dan ini kalau kita tarik di dalam kehidupan kita sehari-hari, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka betapa akan dinginnya sebuah suasana tatanan masyarakat kita ketika ada orang yang menyebar fitnah, ada yang orang nyebar hoak, ada yang nyebar cacian, tapi kita balas dengan kebaikan, selesai. Inilah ma'asyiral hadirin rahimakumullah, betapa hebat, betapa sempurna contoh yang diberikan oleh ulama-ulama zaman dahulu. Dan ini yang sekarang mestinya harus kita tanamkan lagi sebagai guru budi kita, guru karakter kita, guru perilaku kita. Itu yang semestinya oleh kula panjenengan semuanya yang saat ini sudah mulai hidup di zaman yang dikatakan modern ini, mulai viralkan juga contoh-contoh seperti itu. Karena apa? Contoh yang berseliweran di dunia maya maupun di dunia maya kita nyatanya jauh dari contoh yang dilakukan oleh Rasulullah dan para ulama, sahabat dan tabi'in waktu itu. Dan ini pula yang menjadi betapa carut marut kehidupan saat ini. Orang yang dicaci balas mencaci, orang yang dihina balas menghina, orang yang dizalimi balas menzalimi. Maka apa bedanya pelaku dengan yang dizalimi tadi?
Maka apa bedanya orang yang mencaci dengan yang dicaci? Sama, nggak ada yang baik di antara keduanya. Dan itu banyak melanda umat kita sendiri. Kita nggak usah melihat umat lain, umat dari agama lain. Umat Islam sendiri ada yang seperti itu. Dan banyak. Inilah ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Maka betapa kita bisa membuat analogi ketika kita melakukan perbuatan yang baik terhadap orang yang berbuat jelek, sama halnya ketika kita memperbaiki sesuatu dengan alat yang baik. Tapi ketika kita membalas dengan kejelekan apa yang dilakukan oleh orang lain atau dari kejelekannya orang lain, maka analoginya adalah memperbaiki sesuatu dengan alat yang sebenarnya bukan untuk memperbaiki, tapi malah merusak. Inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, contoh dan teladan dari baginda Rasulullah serta ulama, sahabat dan para tabi'in dan tabi'in. Dan itu marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kekuatan untuk mencontoh beliau-beliau dalam rangka mewujudkan misi yang diemban oleh Rasulullah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Semoga khutbah yang singkat ini membawa berkah, manfaat dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعنا به وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المختار وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرر. أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله، أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله، فإنها شعار المؤمنين ودثار المتقين وصية الله فيكم أجمعين. واعلموا أن الله صلى على نبيه قديما وأمرنا بذلك إرشادا لنا وتعليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وملائكتك المقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين. ارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا غافر الذنوب والخطيئات. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلامذنا وجماعتنا هذه
من أهل العلم وأهل الخير، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أجل وأكبر.